Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ekolab Ekonomi Akuntansi. Nah, kali ini kita mau bahas tentang akuntansi transaksi dalam kartu kredit syariah. Nah, kartu kredit ini kan biasanya berhubungan dengan bank ya. Kartu kredit itu kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank. Biasanya dipakai untuk membeli segala keperluan ya, tapi biasanya secara utang. Nah, dalam muamalah itu diperbolehkan ya adanya transaksi secara tidak tunai alias secara kredit atau angsuran ya. Begitu pula transaksi pinjaman ya, kemudian transaksi penjaminan kepada nasabah bank kalau di bank. Nah, kartu kredit syariah ini beroperasi atas dasar akad atau kontrak berdasarkan aktivitas talangan ya, talangan dana atau istilahnya dalam syariah itu qardul hasan. Kemudian atas dasar akadnya itu jaminan penggunaan fasilitas kartu kredit atau istilahnya kafalah ya, qard, kafalah dan juga ijaroh ya. Ijaroh itu penyewaan. Penyewaan dalam hal apa? Dalam fasilitas ATM gitu. Nah, atas perjanjian tersebut biasanya bank syariah dapat mengenakan beban biaya kepada nasabah berupa upah atau sewa fasilitas atau istilahnya sewa itu ujroh ya, sewa fasilitas. Talangan dana ya atau ujroh qard. Nah, berbeda dengan kartu kredit biasa atau yang konven ya, yang menggunakan akadnya itu utang piutang dan imbal jasanya itu berupa bunga. Nah, dalam kartu kredit syariah itu tidak mengenakan bunga kepada nasabahnya. Jelas ya, namanya juga syariah, berarti harus terbebas dari apapun yang bentuknya bunga gitu ya. Nah, sebagai gantinya apa? Nah, gantinya itu nasabah akan dikenakan fee yang nilainya bergantung pada sisa kewajiban. Nah, itu khusus dalam kartu kredit syariah. Nah, bukan dari nilai pembelanjaan. Jadi kalau misalkan kita punya kewajiban, kemudian pada saat jatuh tempo itu belum lunas, sisanya itu yang akan kena fee-nya gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada sisa kewajiban, maka tidak akan dikenakan fee. Nantinya ada net monthly fee gitu ya. Nah, dengan demikian, biaya yang dikenakan itu menjadi relatif lebih murah dibandingkan dengan kartu kredit konvensional. Nah, kartu kredit syariah ini atau istilahnya Islamic card atau syariah card ya, ini merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank syariah tentunya untuk dapat digunakan oleh pembawanya ya, guna membeli segala keperluan. Misalnya untuk beli barang-barang atau pelayanan tertentu secara utang gitu ya. Nah, dengan kartu kredit, pemilik dapat melakukan transaksi dengan pembayaran di kemudian hari. Ini berbeda dengan kartu debit ya. Kalau kartu debit itu berarti kan kita sudah punya saldo gitu kan ya, saldo di bank. Jadi kita pakai kartu debit. Tapi kalau kartu kredit berarti dana kita memang belum ada. Nah, maka ditalangin dulu atau dikasih dana talang dulu oleh bank itu kartu kredit. Dalam beberapa literatur fikih kontemporer, status hukum dari kartu kredit ini adalah sebagai objek ya atau media jasa kafalah. Jaminan, kafalah itu jaminan ya, yang disertai dengan talangan pembayaran atau istilahnya qard ya, serta jasa ijaroh. Ya, ijaroh itu sewa. Untuk apa? Untuk memudahkan nasabahnya dalam bertransaksi. Nah, secara prinsip kartu kredit ini diperbolehkan dalam hukum syariah ya, selama apa? Selama dalam praktiknya tidak bertransaksi secara riba. Riba itu yang memperlakukan ketentuan bunga tentunya ya. Nah, apabila pelunasan utang kepada penjamin telah lewat jatuh temponya ya, atau menunggak, nah itu biasanya ada ya yang harus dibayar atau ditanggung oleh si pemilik kartu kredit. Nah, selain itu, ketentuan uang jasa kafalah tadi itu tidak boleh terlalu mahal atau melebihi batas rasional sehingga memberatkan pihak terutang. Ya, dalam hal ini kan berarti nasabah. Jadi agar apa? Agar tujuan utama dari kafalah itu tetap terjaga, yaitu jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu. Nah, kemudian landasan hukumnya. Nah, jadi kartu kredit syariah ini adalah landasan hukumnya, baik secara Al-Quran ataupun secara fatwa ya, fatwa DSN, fatwa Dewan Syariah Nasional. Itu DSN MUI nomor 54 DSN MUI 10 ya 2006 tentang syariah. Jadi khusus ada ya
acuannya gitu, atau fatwanya, dasar hukumnya. Nah, kalau melalui landasannya melalui Al-Quran itu ada di Quran surat Al-Maidah, kemudian dan surat Yusuf ya, ayat 72. Silahkan nanti bisa dibuka dan bisa didalami. Nah, dalam fatwa DSN MUI yang tadi sudah disebutkan itu ya banyak sebenarnya ketentuan-ketentuan di dalamnya. Misalnya tentang ketentuan umumnya bagaimana, kemudian akad yang dipakainya apa, yang diperbolehkan itu seperti apa. Nah, itu nanti teman-teman bisa searching atau bisa baca-baca di sana ya. Jadi ada beberapa istilah dalam syariah akad itu ya, ada membership fee, kemudian ada merchant fee, ada fee, kemudian ada ta'wid itu ganti rugi ya. Kemudian ada late charge ya, itu denda keterlambatan. Kalau membership fee itu sejenis iuran keanggotaan ya. Kemudian kalau merchant fee itu penerbit kartu atau berarti bank itu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upahnya. Kalau upah itu istilahnya ujroh ya, atas perantara atau pemasaran dan penagihan ya, perantara karena ditalangin dulu kan sama bank. Nah, bank itu menerapkan atau meminta ya menerima fee jasa tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara penghitungan asuransi? Nah, sekarang bagaimana cara penghitungan angsuran kartu kredit? Ya, dalam perhitungan angsuran kartu kredit konvensional itu ada dua komponen utama ya, yaitu pokok utang dan bunga. Itu kalau di konven ya. Sedangkan dalam kartu kredit syariah itu jelas kan tidak ada bunga, sehingga pasti ada perbedaan cara menghitung besaran cicilan setiap bulannya. Nah, dalam kartu kredit syariah itu ada yang namanya net monthly fee atau monthly fee, yaitu apa itu net monthly fee? Nah, net monthly fee itu adalah biaya yang muncul pada kartu kredit sesuai dengan limit kartu kredit. Ya, jadi biaya yang dibebankan sama besar bagi seluruh nasabah pemegang kartu kredit dengan rentang limit kartu tertentu. Nah, jika Anda tidak mampu membayar tagihan secara penuh, Anda akan dikenakan monthly fee ya pada sisa utang saja. Sementara pada kartu kredit konvensional, bunga itu dihitung terhadap seluruh pemakaian atau tagihan yang terjadi pada bulan sebelumnya ya. Nah, inilah salah satu yang menjadi perbedaan antara syariah card dengan syariah konvensional. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita ilustrasikan saja ya. Misalnya seorang nasabah nih punya kartu kredit syariah, limitnya itu 10 juta. Nah, besaran monthly fee itu 1%. Nah, maka kalau kita mau menghitung berapa monthly fee-nya itu, ya berarti tinggal kita kalikan saja limitnya berapa, limitnya 10 juta kan, kali 1%. 1% berarti 100.000 itu maksimal. Nah, ini kalau misalkan dia memang masih ada sisa utang, maka dia akan dikenakan maksimal. Maksimalnya itu adalah 100.000 ya, monthly fee-nya, net monthly fee-nya gitu ya. Nah, misalkan nasabah tersebut melakukan transaksi tanggal 1 Maret. Nah, sebesar 1 juta menggunakan kartu kredit syariah. Nah, tagihan tersebut akan dicetak pada tanggal 5 Maret dan jatuh tempo pada tanggal 5 April, sebulan kan ya. Jadi transaksinya tanggal 1 Maret, dicetaknya tanggal 5 Maret, jatuh temponya 5 April. Nah, namun nasabah yang bersangkutan misalnya melakukan tagihan itu melakukan pelunasannya itu 600.000 pada 2 April. Berarti sebelum tanggal 5 ya. Nah, sehingga utang yang tersisa itu dan belum dibayar adalah sebesar 400.000 gitu. Jadi sampai tanggal 5 April itu dia baru bayar misalnya 600.000, berarti kan sampai tanggal 5 April masih ada sisa utang sebesar 400.000, maka dia akan dikenakan net monthly fee. Nah, hitungannya bagaimana? Jadi monthly fee-nya itu 400.000, itu berarti 400.000 adalah sisa utangnya, kemudian dikali 100.000 itu adalah maksimal dari monthly fee-nya yang 1% tadi ya, dibagi atau per dari limitnya yaitu 10 juta ya, maka hasilnya adalah 4.000.
Nah, itu net monthly fee yang dikenakan kepada nasabah Tuan A sebesar 4.000 gitu. Misalnya kalau sampai 25 April itu udah terbayar semua gitu ya, atau sudah lunas, tidak ada sisa utang, maka dia tidak akan dikenakan net monthly fee gitu ya. Jadi catatannya net monthly fee itu dihitung dari sisa utang. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita coba kerjakan akuntansinya, kita hitung dan kita langsung buat jurnalnya seperti apa. Nah, jika teman-teman pernah mendengar ada biaya keterlambatan dalam kartu kredit konvensional, nah dalam kartu kredit syariah pun ada ya sebut denda. Nah, biasa itu sebut dengan takwid ya. Nah, serupa dengan kartu kredit konvensional, takwid dihitung sebagai persentase dari tagihan yang terlambat, termasuk sejumlah biaya fee yang dikeluarkan pihak bank. Nah, letak perbedaannya itu adalah jika pemakai kartu kredit syariah terkena denda atau takwid pada bank syariah, nah uang tersebut akan disumbangkan sepenuhnya kepada lembaga sosial, ya. Jadi ya secara tidak langsung kita beramal gitu ya. Jadi kalau di konvensional itu biasanya denda-denda apapun ya bentuknya denda itu langsung dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain bang gitu, masuk ke pendapatan gitu. Jadi nanti di laporan laba rugi itu masuk salah satunya dari denda. Tapi kalau di syariah, denda itu tidak dimasukkan ke dalam pendapatan ya, tapi nanti akan dimasukkan ke dalam dana sosial. Biasanya tuh dalam laporan itu dana qardul hasan, bisa masuk ke sana ya. Jadi pinjaman untuk kebaikan. Jadi sepenuhnya denda-denda itu akan dimasukkan ke dalam dana sosial atau nanti akan disumbangkan ke lembaga sosial. Jadi tidak termasuk ke dalam pendapatan bank gitu. Nah, selanjutnya bagaimana pencatatan transaksi kartu kredit syariah ini dalam akuntansi? Ya, akuntansi syariah. Nah, nanti kita akan bahas ini di video berikutnya ya. Kita bagi dua saja biar durasinya tidak terlalu panjang. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.